dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan ini kita akan bertemu lagi dengan mata pelajaran komunikasi. Sebelum memulai pelajaran, pastikan dulu ya kalian sudah berdoa, sudah mengisi presensi, dan juga sudah menyiapkan buku catatan di samping kalian untuk mencatat materi-materi yang kalian rasa penting. Oke, kita mulai ya. Topik pada hari ini adalah komunikasi di bidang kerja kepariwisataan ya, termasuk ke dalam materi inti dasar-dasar komunikasi di tempat kerja. Perlu kalian ketahui bahwa mata pelajaran ini termasuk ke dalam kelompok C2 ya, yang artinya adalah mata pelajaran produktif, di mana akan menunjang mata pelajaran lainnya hingga ke kelas 12. Jadi dimohon sekali antusiasme belajarnya, keseriusan belajarnya ya, karena nantinya mata pelajaran lain itu akan membutuhkan dasar-dasar dari mata pelajaran ini juga. Oke, kita mulai ya. Karena mata pelajaran ini masuk ke mata pelajaran produktif, kenapa ya kok bisa sampai masuk ke mata pelajaran produktif? Apakah sepenting itu kita mempelajari komunikasi ya? Kalau sesuai dengan bidang kita sekarang nih, ada satu pertanyaan yang sering kita jumpai atau sering kita tanyakan. Penting nggak sih menguasai komunikasi bagi seorang profesional di bidang pariwisata gitu ya? Sebetulnya komunikasi nggak hanya perlu untuk dikuasai oleh para profesional di bidang pariwisata, tetapi juga bagi profesi apapun, karena sejatinya komunikasi adalah modal utama bagi seseorang untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari ya. Tentunya kita juga harus selalu bersyukur karena kita memiliki kemampuan untuk berbicara, untuk bisa mendengar, untuk bisa melihat ya. Jadi kita juga harus menggunakannya dengan baik untuk hal-hal yang baik juga. Tentunya ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka kegiatan kita, pekerjaan kita tentunya juga akan membuahkan hasil yang baik. Jadi itulah pentingnya komunikasi. Apalagi kalau kita seorang profesional di bidang pariwisata, karena kita akan bertemu dengan banyak orang baru gitu ya, dari berbagai latar belakang budaya, dari luar kota, dari luar negeri gitu ya, dan kita harus bisa memahami karakternya gitu. Itulah kuncinya kenapa kita penting sekali untuk menguasai komunikasi dengan baik dan benar. Jadi sekarang sudah paham ya. Semoga tidak ada yang bertanya-tanya lagi gitu. Harapannya sih kalian memang sudah berada di jurusan yang tepat gitu ya. Sudah tidak ada lagi yang merasa kayaknya salah jurusan deh, pengennya mah di perkantoran, pengennya mah di akuntansi. Semoga udah nggak ada yang seperti itu ya. Karena memang perlu keseriusan untuk menempuh pendidikan di SMK, berbeda dengan teman-teman yang ada di SMA gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, buah ketika kita menguasai teknik komunikasi dengan baik dan benar itu adalah kita mampu profesional ketika bekerja, apalagi kalau kita bergerak di bidang pariwisata. Di sini ada contoh kasus ya, misalkan ada seorang tour guide ya, lalu ada beberapa profesional yang sedang berkumpul membicarakan sesuatu. Nah, di sini yang terlihat apa? Kemampuan komunikasinya kan. Jadi memang itu yang dilihat pertama gitu ya. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari saja, contoh simpelnya, kalau ada seseorang yang tindak tuturnya kurang menyenangkan gitu ya, kan kita juga merasa kenapa ya kok dia berbicaranya seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kita temui orang lain yang berbicaranya enak gitu ya,
tindak tuturnya teratur, kosakatanya baik gitu ya, tidak pernah berbicara kasar, kan kita sebagai pendengarnya pasti merasa nyaman. Nah, itulah kuncinya gitu ya. Jadi harapannya ketika kalian sudah mempelajari mata pelajaran ini, tidak hanya digunakan untuk sektor keilmuan saja, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, karena kita fokus nih di jurusan pariwisata, kira-kira profesi apa saja sih yang memang prospeknya diarahkan di jurusan usaha perjalanan wisata? Ada 5 bidang, ini 5 bidang umumnya ya. Tentunya dari 5 bidang ini memiliki cabang-cabang profesi lainnya juga. Yang pertama ada bidang akomodasi, kemudian ada jasa boga dan restoran, lalu ada transportasi dan jasa angkutan, ada juga di objek wisata, dan terakhir di bidang MICE ya, atau di bidang meeting, insentif, convention, and exhibition. Nah, khusus MICE ini kalian nanti akan mendapat mata pelajarannya di kelas 11 dan 12 ya. Kita bahas dulu satu. Yang pertama itu ada di sektor akomodasi. Akomodasi itu apa sih? Akomodasi itu adalah bentuk pelayanan yang menyediakan dan memenuhi kebutuhan wisatawan dari kedatangan sampai dengan keberangkatan. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi ya, jurusan kita ini, atau sebetulnya sebutannya itu adalah kompetensi keahlian. UPW ini berada di program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Jadi kita masih temenan nih sama SMK jurusan perhotelan gitu. Dan mata pelajaran ini juga ditemui sama anak-anak perhotelan gitu. Jadi masih serumpun ya, walaupun nanti kita beda spesialisasinya. Ya. Jadi kita tetap mengenal, oh akomodasi itu adalah bentuk layanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dari mulai kedatangan sampai dengan keberangkatan. Ya, contoh profesinya ada resepsionis ya, nih seperti di gambar. Kemudian ada jasa boga dan restoran. Nah, ini juga kita masih temenan baik sama anak tata boga gitu ya, anak SMK jurusan tata boga, karena memang masih serumpun gitu. Jasa boga itu adalah memberikan layanan makanan, minuman, dan juga hiburan bagi para wisatawan gitu ya. Contoh profesinya ada chef ya. Pokoknya yang bergerak khusus fokus di bidang kuliner ya, masuknya ke kelompok jasa boga. Kemudian ada transportasi dan jasa angkutan. Nah, kalau ini sudah mulai mengarah ke spesialisasinya UPW ya, yaitu memberikan layanan jasa untuk mengantarkan wisatawan dari suatu negara ke negara lain atau dari satu kota ke kota lain ya, termasuk layanan tour guide. Nah, kan waktu tugas pertama itu kalian diminta untuk mengekspresikan diri ya, termasuk menceritakan impian-impian kalian setelah lulus dari SMK. Dan Madam Baca itu paling banyak memang sudah menentukan setelah lulus SMK itu ingin jadi apa gitu ya. Dan banyak sekali yang ingin menjadi seorang tour guide yang profesional. Nah, tentunya itu bisa tercapai ketika kalian memiliki dasar yang kuat dan baik dalam bidang komunikasi. Ya, contohnya banyak sekali, ada pramugari pesawat udara, pramugari kereta api, ada tour guide, ada tour operator ya. Nah, kalau tadi fokus ke tour guide ya, nanti kalian akan dapat mata pelajaran pemanduan wisata di kelas 11 dan 12. Kemudian yang bidang keempat itu ada bidang objek wisata, yaitu mempersiapkan perjalanan ke tempat wisata untuk para wisatawan. Nah, nanti juga kalian akan dapat mata pelajaran perencanaan perjalanan wisata di kelas 11 dan 12 juga. Ya.
Jadi nanti kalian menjadi seorang profesional yang merencanakan perjalanan wisata bagi orang lain atau bagi kelompok lain gitu ya. Selanjutnya bidang kelima yaitu bidang MICE ya, atau meeting, incentive, convention atau exhibition. Nah, bidang ini sangat profesional sekali sebetulnya gitu ya. Kalian beruntung loh sudah mengenal istilah-istilah seperti ini sejak di bangku SMK, karena bagi teman-teman kalian yang di SMA akan baru mengenal istilah-istilah ini di bangku kuliah gitu. MICE ini adalah layanan untuk menyelenggarakan berbagai acara seperti pertemuan ya, pertemuan insentif atau berbentuk konvensi atau berbentuk pameran di suatu negara atau kota atau di tempat tertentu gitu ya. Contoh sederhananya itu bentuk profesinya seperti seorang meeting planner atau juga seorang perencana acara atau event organizer gitu. Jadi prospek kerjanya itu sebetulnya luas sekali ya, dan nanti kita akan belajar ilmunya juga. MICE ini juga akan ditemui di kelas 11 dan 12, ada mata pelajarannya tersendiri. Kalau tadi kita sudah mengenal bidang-bidang profesi di kepariwisataan, sekarang kita akan mengenal lebih spesifik nih. Kan kita tadi udah tahu nih profesinya ada ini. Berarti kita harus menguasai teknik komunikasi yang baik supaya kita bisa menjadi salah satu profesional di bidang tadi. Tentunya kita harus paham dulu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor kepercayaan ya, artinya sangat dibutuhkan sekali kepercayaan yang dibentuk oleh pemberi pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Masih ingat ya? Nah, jadi dibutuhkan sekali yang namanya kepercayaan. Itu faktor yang pertama. Yang kedua ada faktor perhubungan. Ya. Jadi saling terhubung antara komunikator dengan komunikan. Selanjutnya ada kepercayaan. Oh iya, ini kepercayaan yang credibility ya. Kalau yang clarity ini kejelasan. Jadi antara komunikator dengan komunikan kan ada pesan yang disampaikan. Nah, pesan yang disampaikan itu harus jelas ya. Ini nanti ada revisi sedikit ya. Clarity ini artinya kejelasan ya. Kemudian ada kesinambungan dan konsistensi. Jadi pesan yang disampaikan itu ya berkesinambungan dan juga konsisten, tidak labil. Ya. Kemudian kemampuan komunikan. Nah, di sini kenapa dipertegas kemampuan komunikan? Karena komunikan yang menerima pesan. Jadi pastikan bahwa komunikan itu memahami pesan yang akan kita sampaikan. Jadi misalkan contoh sederhananya ketika kita berbicara dengan tetangga gitu ya, kita kan menggunakan bahasa Indonesia atau Sunda gitu. Jadi kita harus pastikan dulu kita mau berbicara dengan siapa, bahasa apa yang akan digunakan. Nah, bahasa yang akan digunakan itu menyesuaikan dengan kemampuan komunikan. Akan berbeda kan jika kita berbicara dengan adik, dengan kakak, tentu akan berbeda bahasanya, akan berbeda juga topiknya, seperti itu ya. Jadi kita harus memperhatikan kemampuan komunikan atau kemampuan si penerima pesan. Kemudian faktor selanjutnya ada saluran pengiriman berita atau medianya ya. Media yang dipakai apa? Contoh ketika kita lagi BDR seperti ini, media yang dipakai guru misalkan ada yang melalui Zoom, ada yang melalui Google Meet, atau ketika misalkan semi daring
ada juga yang melalui YouTube, kemudian ada yang melalui screencast-o-matic, atau ada juga yang melalui video. Dan pastikan medianya itu clear atau jernih ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan media telepon, ingin berbicara dengan saudara yang jauh, kita harus pastikan dulu suara teleponnya jelas, tidak kresek-kresek. Nah, bagian ini termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi komunikasi ya. Kemudian ada kepuasan. Kepuasan di sini terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan dan tidak menimbulkan mispersepsi atau persepsi yang tidak tepat. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Nah, sebetulnya untuk teknik komunikasinya secara tidak langsung kalian pasti sudah menerapkan sejak kalian sudah bisa berbicara gitu ya, tetapi kita akan kenali lagi lebih dekat. Yang pertama ada fungsi informasi. Kenapa kita harus berkomunikasi? Karena kita bisa memberikan dan juga menerima informasi ketika kita berkomunikasi ya. Yang kedua, fungsi ekspresi, artinya dari berkomunikasi kita dapat mengekspresikan diri dan juga dapat mengetahui ekspresi teman kita atau lawan bicara kita ya. Kemudian fungsi kontrol, artinya untuk mengelola atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalkan nggak ada komunikasi sama sekali nih, kan kita jadi nggak tahu gitu ya apa yang terjadi. Contoh misalkan ketika BDR, ada satu siswa yang nggak presensi nih, udah berapa pertemuan, guru mapelnya nanyain ke wali kelasnya juga nggak tahu, soalnya siswa yang bersangkutan ini belum memberikan kabar. Nah, makanya komunikasi itu penting sekali supaya kalau ada apa-apa bisa dikomunikasikan gitu ya, jadi tidak membuat guru-gurunya khawatir seperti itu. Itu baru contoh sederhana, apalagi kasus-kasus yang lain gitu ya. Pasti kalian sering menemui deh dengan teman sekolah, dengan adik, dengan kakak di rumah gitu ya. Komunikasi itu adalah kunci yang penting. Jadi apabila kalian ingin atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan sampaikanlah dengan baik ya. Kemudian ada fungsi sosial ya. Di sini artinya kita dapat bersosialisasi, karena kan manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi dengan adanya komunikasi ya, proses sosialisasi ini dapat berjalan. Kemudian ada fungsi ekonomi, atau secara simpelnya fungsi ekonomi ini adalah saling menguntungkan satu sama lain antara komunikator atau komunikan ya. Oke, selanjutnya manfaat komunikasi. Kalau tadi kita fokus ke fungsi, sekarang ke manfaat ya. Manfaat yang pertama yaitu kita dapat menyampaikan gagasan kita. Kemudian kita juga dapat mewujudkan cita-cita ya, atau konsep ya, untuk menghindari salah persepsi. Nah, ketika kita mempunyai konsep atau ide gitu ya, dan ternyata teman kita juga punya ide yang sama, tapi kan kita nggak tahu apakah kita punya ide yang sama dengan lawan bicara tersebut kalau kita nggak berbicara gitu ya. Jadi komunikasi itu penting untuk menghindari salah persepsi, kemudian untuk menciptakan hubungan baik ya. Ini tiga fungsi utama, tiga manfaat yang sering kita temui, tetapi tentu banyak manfaat lainnya. Ini hanya 3 contoh besarnya saja. Nah, kemudian ada prinsip komunikasi, ada 5. Yang pertama ada respect ya, kemudian kita juga harus berempati, kemudian ada juga audible, atau artinya
suara atau bentuk komunikasinya itu jelas gitu ya. Jadi pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik ya. Kemudian ada humble atau simpelnya itu ramah ya. Kemudian ada clarity atau jelas. Jadi tidak menimbulkan persepsi yang beragam gitu. Nah, untuk jenis komunikasi ya, ada dua jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal. Dari komunikasi verbal ini dia punya dua jenis lagi, yaitu ada berbicara dan menulis. Kalau berbicara itu disebut dengan komunikasi verbal vokal, contohnya presentasi. Kalau menulis atau komunikasi verbal non vokal itu contohnya adalah surat menyurat ya. Kemudian ada mendengarkan dan membaca. Nah, jadi dibagi kedua kelompok nih. Inilah kenapa komunikasi itu erat dengan bahasa ya, karena memang di bahasa sendiri kita belajarnya dengan 4 kompetensi ini gitu. Berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca. Kalau tadi verbal, sekarang komunikasi nonverbal ya. Ada beberapa. Yang pertama itu ada metakomunikasi. Nah, metakomunikasi ini adalah bentuk wujud komentar komunikan terhadap pesan atau informasi yang telah disampaikan oleh komunikator, tetapi tidak mengeluarkan kata-kata tertentu. Jadi contohnya itu adalah tersenyum ketika sedang marah. Jadi ini disebut dengan metakomunikasi ya. Nah, selanjutnya ada penampilan personal. Jadi ini termasuk ke dalam komunikasi, tetapi dia nonverbal. Pesan pertama itu dibentuk ya ketika seseorang bertemu dengan orang yang baru ditemuinya itu, dan kesan pertama itu terjadi dalam 20 detik sampai 4 menit pertama. Itulah kenapa kita perlu untuk menjaga standar kinerja pribadi. Jadi nanti juga ada materinya, jadi dari mulai penampilan ya, kemudian juga kata-kata yang akan kita ucapkan pertama kali gitu ya. Nah, tetapi khusus di penampilan itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada intonasi atau nada suara. Nah, jadi bisa dipastikan ya orang tuh marah atau enggak dari nada suaranya, apakah berbeda atau seperti biasa. Nah, kan kelihatan ya kalau misalkan orang lagi marah, nadanya atau intonasinya agak meninggi. Nah, itu kita bisa mengetahui. Nah, bentuk intonasinya itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya ada ekspresi wajah. Ini paling mudah gitu ya, dari ekspresi wajahnya. Kemudian dari sikap tubuh dan langkah. Kalau misalkan ada orang yang langkahnya tergesa-gesa, berarti dia sedang buru-buru gitu ya. Kemudian kalau langkahnya sambil menghentakkan kaki dengan sengaja, berarti kan bisa dia mengekspresikan kekecewaannya atau kemarahannya. Nah, dari situ kita bisa mengenal apa yang sedang dirasakan oleh orang lain ya. Proses komunikasi juga pastinya bisa menemui hambatan ya. Ini beberapa hambatan. Yang pertama itu ada status ya. Jadi status itu contohnya seperti ini, misalkan antara atasan atau bawahan di suatu organisasi. Sering terjadi ketika atasan itu memberi instruksi kepada bawahannya, komunikasi yang terjadi bentuknya adalah bentuk satu arah ya. Ketika atasan memberi instruksi, otomatis bawahannya menyetujui gitu ya, atau tidak menyetujui, jadi hanya satu arah saja. Nah,
tentunya sebagai atasan yang bijak sebisa mungkin untuk menghindari komunikasi satu arah ini dengan bawahannya gitu. Kemudian ada difabel, jadi kita juga harus memahami nih lawan bicara kita. Kalau misalkan memang kawan kita ini adalah yang berkebutuhan khusus, maka kita harus menyesuaikan diri untuk menyampaikan pesan tertentu gitu ya kepada lawan bicara kita tersebut gitu. Kemudian ada kebisingan eksternal. Nah, ini sering terjadi kalau misalkan lagi Zoom live Vicon ya, atau kalau yang dalam satu kelas sih enggak, tapi kalau misalkan waktu MPLS tuh ya, yang satu angkatan, yang semua udah mute, tapi misalkan masih ada yang belum unmute. Nah, kan itu jadi suara eksternal ya, suara pematerinya nggak terdengar jelas gitu. Kemudian ada tekanan waktu, misalkan kalau lagi buru-buru, waktunya kan sedikit nih untuk komunikasi. Ya, jadi buru-buru yang disampaikan tuh singkat. Nah, kemudian ada penetapan nilai. Misalkan penetapan nilai ini adalah adanya standar-standar tertentu yang diciptakan oleh komunikator gitu terhadap pesan yang disampaikannya gitu. Jadi sebisa mungkin kita kalau misalkan ingin berkomunikasi, silahkan saja langsung sampaikan secara mengalir saja, tetapi tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh komunikan. Jadi pesan dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian ada bahasa atau jargon. Nah, pastikan lagi lawan bicara kita tuh bicaranya bahasa apa sih? Mungkin kalau misalkan di Indonesia kan pasti masih sama ya, masih sama-sama orang Indonesia gitu. Kalau misalkan di sekolah masih pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Tetapi kalau misalkan nanti sudah bekerja kan, apalagi kalau misalkan di sektor pariwisata akan bertemu dengan orang baru, kewarganegaraannya apa? Nah, nanti disesuaikan kita berbicaranya dengan bahasa apa. Kemudian ada kurang perhatian. Jadi kalau misalkan antara komunikator dengan komunikan ini terjadi nilai-nilai atau simpelnya komunikannya nggak perhatiin si komunikator dengan baik nih. Jadi ketika si pemberi pesan lagi ngasih informasi, si pendengarnya malah misalkan sibuk sendiri atau simpelnya sibuk main HP gitu. Nanti kan pesannya mungkin tersampaikan tapi malah jadi salah persepsi. Nah, makanya perhatian itu penting sekali antara komunikator dan juga komunikan tentunya. Kemudian ada emosi. Jadi ketika kita berkomunikasi hendaknya untuk selalu mengontrol emosi. Ketika emosi terjadi tentu akan menghambat komunikasi yang terjadi. Ya, selanjutnya karena tadi kita sudah mengenal hambatannya, sekarang gimana nih cara kita mengatasi hambatan komunikasi? Ya, tentunya banyak sekali caranya, tetapi kita akan bahas 3 intinya. Yang pertama tentunya kita adalah menghindari membuat penetapan nilai. Jadi, komunikator sebaiknya tidak membuat standar-standar tertentu gitu ya. Misalkan, nggak mau ngobrol sama si ini mah nggak level gitu ya, nggak gitu. Tapi kita harus menentukan cara gimana ya biar kita bisa ngobrol enak sama orang itu misalkan seperti itu. Jadi tidak lagi membuat standar, tetapi kita menentukan cara yang tepat untuk orang tersebut seperti apa. Pasti kita akan memilih cara yang berbeda untuk berkomunikasi dengan setiap orang ya, tanpa kita sadari. Contoh, ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan adik kan tentu dengan berbeda juga ya gitu. Contohnya juga ketika di grup, kalau misalkan KM yang ngasih informasi gitu ya, siswa akan membalas. Lalu misalkan guru yang ngasih informasi, siswa juga akan membalas, tetapi biasanya balasannya beda. Nah, itu juga bisa menjadi contoh. Oh, kalau berbicara dengan teman tuh seperti ini, kalau dengan guru tuh seperti ini. Nah, gitu. Kemudian
Cara yang kedua adalah berusahalah mendengarkan dengan intens. Jadi ketika komunikator sedang memberikan informasi, komunikannya tentu harus menyimaknya dengan baik ya. Jadi jangan sibuk sendiri, terus jangan acuh tak acuh gitu ya. Dan juga sangat disarankan sekali untuk memberikan kesan yang positif gitu ya. Ini penting sekali, jadi lawan bicara kita akan merasa dihargai ya. Kemudian menjaga emosi. Nah ini, jadi kalau misalkan nih kita lagi ada masalah tertentu dengan seseorang atau dengan lawan bicara kita, nah kita perlu untuk menjaga emosi agar komunikasi dapat terus berjalan. Kalau misalkan komunikasinya udah nggak jalan, biasanya silaturahim yang nggak jalan, terus juga kerjasama dengan orang tersebut jadi nggak jalan juga. Jadi memang kuncinya di komunikasi. Dan untuk mengatasi hambatan tadi ya, tentunya kita harus menjaga emosi. Ini hanya 3 cara yang intinya ya, maksudnya yang sumbernya banget, tapi masih banyak banget solusi-solusi lain gitu. Ada teknik komunikasi. Yang pertama ada teknik komunikasi semi formal ya. Ada komunikasi informatif. Contohnya itu adalah bentuk komunikasi yang disampaikan guru kepada siswa. Kemudian ada komunikasi persuasif atau yang berupa ajakan. Misalkan seperti kakak kelas memberikan demo ekskul ya. Ajakan untuk terus berkarya kepada adik kelasnya untuk gabung ke ekstrakurikulernya misalkan. Kemudian ada komunikasi instruktif atau pemberian instruksi ya. Contoh misalkan instruksi-instruksi dari orang tua kepada anaknya ya. Kemudian juga ada hubungan masyarakat. Jadi ini lebih ke sesama sebaya kita gitu ya. Misalkan kita dengan teman, kemudian selain dengan sebaya juga dengan masyarakat di sekitar kita ya. Nah, bentuk-bentuk tadi itu disebut dengan teknik komunikasi semi formal. Selanjutnya ada teknik pendekatan komunikasi ya. Kita bisa memulai komunikasi dengan pendekatan emosional atau pendekatan perasaan, kemudian juga dengan pendekatan sosial budaya. Jadi secara emosinya kita kenali dulu karakternya baik nggak ya, atau ramah nggak ya, atau tegas gitu. Kemudian dari pendekatan sosial budayanya, oh kayaknya karena dia asalnya dari Bandung, pasti bicaranya bahasa Sunda. Nah, seperti itu adalah teknik pendekatan ketika kita akan melakukan komunikasi. Selanjutnya teknik mendengar aktif atau simpelnya itu ketika kalau kita ingin mengenal karakter seseorang, kita cukup mendengarkannya dulu, gimana sih dia bicaranya gitu ya, bahasa dia tuh seperti apa, kemudian topiknya tuh seperti apa sih gitu. Biasanya kita akan mengenalnya atau bisa tahu nih oh dia memang wawasannya luas karena dari pembicaraannya juga luar biasa misalkan. Terus orangnya ramah deh karena memang tutur katanya lemah dan lembut, juga sopan dan santun. Nah, itu bisa kita kenali dengan cara mendengarkan. Tentunya tidak hanya sebatas mendengarkan ya, tapi mendengarkan aktif atau secara seksama. Ya. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan interpersonal atau keterampilan pribadi yang harus dimiliki. Ya, tentunya kita harus memiliki penampilan pribadi yang prima gitu ya. Nanti kalau sudah sekolah tatap muka, tentunya setiap mau berangkat ke sekolah sudah mandi pagi ya. Tentunya bagi yang muslim juga sudah sholat subuh, tidak bangun terlambat ya. Kalau misalkan tidak bangun terlambat, sudah sholat subuh, mandinya tepat waktu, pasti nanti penampilannya akan menjadi prima. Kemudian keterampilan komunikasi yang jelas. Nah, ini
kita semua sama-sama belajar gitu ya. Jadi komunikasi yang baik itu dapat terbentuk ketika kita memang sering latihan gitu, ketika kita sering presentasi, ketika kita sering banyak bertemu orang lain yang dari berbagai latar belakang, nanti keterampilan komunikasi kita seiring dengan waktu dan proses akan meningkat. Kemudian kita juga harus punya jiwa inisiatif dalam interaksi sosial. Jadi kita usahakan udah peka gitu ya kalau teman kita lagi butuh bantuan padahal belum bilang. Nah, itu adalah bentuk inisiatif dalam interaksi sosial. Tentunya kepekaan ini juga akan membangun kepribadian atau pribadi kalian yang sangat profesional nantinya karena termasuk ke dalam keterampilan interpersonal. Selanjutnya ada komunikasi kerja dalam tim. Nah, ini sering sekali kita temui banyak individu yang memang terbaik tetapi masih menemui kendala ketika bekerja dalam tim. Nah, usahakan ketika kita merasa sudah cukup baik nih di segala bidang keilmuan atau misalkan di semua mata pelajaran gitu, tetapi kita juga harus mampu bekerja dalam tim karena di masyarakat nanti akan banyak sekali agenda-agenda atau pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan orang lain juga dalam pekerjaan kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa bekerja sendirian nantinya ya. Maka dari itu kita juga harus mampu bekerja dalam tim. Dalam artian kita harus membangun komunikasi dengan baik ya. Ini ada kesalahan ketik sedikit, harusnya komunikasi ya. Jadi kita harus menghargai satu sama lain agar kita dapat bekerja dalam tim dengan baik dan tidak terjadi perselisihan. Oke,
Untuk materi bab 1 ini ada 2 gabungan PowerPoint ya. Nanti akan di-share juga di bagian materi di Google Classroom-nya. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita semua, dan ketika kita mengaplikasikannya dapat menjadi amal ibadah bagi kita dan juga keluarga. Semoga kalian semua tetap semangat, senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat tindak tutur kata atau sikap dari madam yang kurang berkenan. Dan juga mohon maaf apabila terdapat gangguan teknis selama perekaman video ya. Terima kasih.